Halo para pencinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Tentu semua baik dan sehat selalu ya guys. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Old. Film ini dibintangi oleh Alex Wolff, Eliza Scanlon, dan Thomasin McKenzie, serta disutradarai oleh Night Shyamalan. Genre dari film ini drama dan horor. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi berlibur ke sebuah pantai terpencil di mana tempat mereka bersantai. Baru beberapa jam mereka di sana secara misterius tiba-tiba menua dengan cepat. Oke, mari kita bahas langsung saja alur dari film ini guys. Check it out. Berawal dari perjalanan sebuah keluarga, Mr. Kappa atau Guy, yang sedang menuju ke Anamika Resort, di mana keluarga tersebut ingin berlibur ke pantai. Di sini, kita para penonton sudah diberi petunjuk saat Trent, anak laki-laki mereka, mengucapkan kalimat kalau ia ingin cepat dewasa secara instan dalam 5 menit agar bisa bermain diving. Sesampainya mereka di resort, keluarga ini terpesona akan keindahan pemandangan akan penginapan yang mereka tempati. Di sana, Trent mendapat kawan, anak laki-laki yang seusianya, Idlib namanya. Mereka sangat akrab dan kompak. Itu terlihat saat mereka berdua berada di pantai. Akan tetapi, kekompakan mereka tak sama halnya dengan orang tua Trent, yang sepertinya mereka akan bercerai. Trent pun mendapat surat dari Idlib, yang isinya seperti simbol-simbol, akan tetapi bisa dikaitkan dengan huruf-huruf alfabet. Saat keluarga ini ingin sarapan, ada seorang pegawai dari resort menghampiri mereka dan menawari perjalanan menuju ke sebuah tempat tertentu yang hanya ditawarkan kepada keluarga-keluarga yang terpilih saja, ujar pegawai resort tersebut. Akan tetapi, di sini terdapat keanehan. Tiba-tiba, Idlib muncul, seakan-akan ia sudah tahu jika keluarga Kappa mau dibawa kemana. Ketika mereka sudah hampir sampai di pantai tersebut, driver pun tak ingin mengantarkannya, dengan alasan harus segera kembali cepat ke resort. Setelah keluarga ini sampai di pantai, mereka pun bersantai dan bersenang-senang di sana. Hal seperti itu pun dirasakan oleh keluarga yang lainnya. Akan tetapi, ada sedikit yang ganjil guys. Ada seorang pria misterius di sini duduk terdiam di bawah perlindungan tebing yang sangat tinggi. Priska pun mengira kalau pria tersebut ialah seorang rapper, mid-size sedan namanya. Di saat Trent sedang merendam tubuhnya, ia sangat terkejut karena tiba-tiba muncul sesosok mayat perempuan yang terbawa arus air. Ia pun segera memanggil ibunya. Ketika mayat tersebut sudah dibawa ke pinggir pantai, tiba-tiba sedan pun mengeluarkan darah dari hidungnya guys. Di sana, mereka pun mulai menginterogasi sedan, dan sedan mengatakan kalau dirinya hanya menunggu wanita malang tersebut untuk berenang. Lalu, datang kembali sepasang suami istri, Jarin dan Patricia namanya. Saat mereka sudah mulai ribut-ribut kecil terkait kasus meninggalnya wanita malang tersebut, mulai ada hal-hal aneh yang dirasakan oleh beberapa orang di sana. Di saat Priska mulai merasa ada yang tak beres dengan tubuh anaknya, ia bergegas menghampiri Charles. Di mana saat itu Charles pun sedang mengurus ibunya karena ada yang tak beres di dalam tubuhnya. Charles menerima permintaan Priska untuk memeriksa Trent, akan tetapi di saat Charles baru melangkahkan beberapa kaki saja, Agnes, ibunda dari Charles, seketika menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat hal itu, Jarin pun mencoba untuk melalui jalan masuk yang ia lalui sebelumnya. Akan tetapi, ia seperti tertekan di daerah kepalanya lalu pingsan. Di saat Jarin tersadar, ia bersama istrinya, Patricia, berbicara dengan Maddox dan Trent. Jarin pun menanyakan terkait dengan umur mereka. Trent pun menjawab jika umurnya masih 6 tahun. Jarin dan Patricia pun merasa dipermainkan oleh mereka. Lalu
Priska pun datang. Di saat ia melihat Maddox dan Trent sudah tumbuh remaja, ia pun tercengang dan semakin kebingungan terkait ada apa dengan pantai ini. Why are you looking at me like that? I think we should leave. Di saat Charles, Sedan, Guy, Jarin, dan Patricia mulai tersadar dari pingsannya, mereka pun kembali kebingungan. Dan Charles pun mendapatkan bisikan jahat. Tiba-tiba ia menyerang dan melukai Sedan di bagian pipinya. Tapi hal aneh kembali lagi terjadi. Luka yang disebabkan goresan pisau di wajahnya sudah menutup dengan cepat. Calm down, please. Let me see. Setelah kejadian itu, mereka pun berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari pantai tersebut. Karena jalan yang mereka lalui sebelumnya tidak bisa dilewati kembali. Charles mulai merasakan kalau di tempat ini ada perbedaan waktu yang sangat singkat. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika Priska jatuh pingsan karena tumor yang dideritanya. Di saat Priska pingsan, Charles pun mencoba untuk mengeluarkan tumor tersebut. Akan tetapi, saat Charles membuat luka goresan untuk membedahnya, seketika luka tersebut kembali menutup Guy. The belly, 4 to 6 inches inside the incision. Okay. Alright, that's it. Okay. Got it. Akhirnya, Priska pun kembali sadar. Dan saat Sedan melihat mayat wanita malang tersebut yang sudah menjadi tulang menulang, mereka pun baru sadar akan adanya keanehan waktu di pantai tersebut. Perbedaan waktunya ialah setengah jam sama dengan 1 tahun, ungkap Priska. Di saat mereka sedang berunding membicarakan mengenai waktu di pantai ini, mereka melupakan Trent dan Kara. Saat mereka memanggilnya, mereka terkejut melihat perut Kara yang membesar. Ternyata ia telah hamil oleh Trent. Waktu pembuahan yang sangat singkat, guys. Lay down on a blanket. Only a couple of minutes left if we're right. Di sini, kita dikejutkan dengan tingkah Charles yang tiba-tiba brutal. Ia membunuh Sedan tanpa diketahui tujuan yang jelas dari dirinya. Setelah kejadian itu, Jarin pun berusaha untuk mencari bantuan dengan cara berenang. Di saat mereka menunggu Jarin untuk mencari bantuan, Priska dan suaminya mulai curiga kalau semua kejadian ini sudah direncanakan oleh seseorang. Karena dari setiap keluarga yang dikirim, pasti salah satu dari mereka mempunyai penyakit. Di saat Maddox sedang menenangkan dirinya terkait pertengkaran dengan Priska, tiba-tiba ia dihampiri mayat Jarin. Disinilah mereka sadar kalau Sedan memang tak bersalah atas kematian wanita malang tersebut. Satu persatu dari mereka pun mulai berguguran, seperti Kara yang berusaha memanjat tebing dan Patricia yang tiba-tiba penyakit epilepsinya kumat karena mereka berusaha mencari jalan keluar dari pantai tersebut. Malam pun tiba. Di sini, Priska dan suaminya Guy sudah semakin rentan tubuhnya, di mana Guy sudah buram penglihatannya dan Priska sudah tuli sebelah pendengarannya. Saat Maddox dan adiknya sedang mencari bahan untuk bisa dibakar, mereka menemukan sebuah catatan yang isi dari buku tersebut sepertinya petunjuk dari seseorang agar bisa keluar dari pantai ini. Kedua orang tua Kara pun menggila, seperti Charles yang tiba-tiba menyerang Guy dan Priska dengan pisaunya. Tapi ia tewas dengan sabatan pisau berkarat oleh Priska. Dan kristal yang menyerang Maddox dan Trent tewas dengan aneh, di mana tulang-tulang di tubuhnya seakan-akan patah dengan sendirinya. Di sana, mereka pun tinggal berempat. Akan tetapi, di saat mereka berkumpul untuk saling menghangatkan, Guy tergeletak lemas, lalu meninggal. Setelah itu, disusul oleh Priska. Mereka meninggal disebabkan oleh diri mereka yang semakin menua. Pagi pun tiba, di mana yang tersisa tinggal Maddox dan Trent. Mereka pun semakin dewasa. Trent pun ingat akan sebuah surat yang berisikan simbol yang diberikan oleh Idlib. Ia pun bergegas untuk membaca dan menerjemahkannya. Di sana, Idlib berpesan, jika pamanku tak suka batu koral. Trent dan Maddox pun menyadari dan bergegas
menuju batu koral. Mungkin di sana ada jalan untuk keluar. Di saat mereka berjuang berenang untuk mencari jalan keluar, mereka pun diawasi oleh seseorang. Theo namanya. Theo melaporkan ke pusat jika Maddox dan Trent pun tewas saat berenang. Ternyata mereka sudah melakukan 73 kali percobaan, di mana kelainan waktu di pantai tersebut yang dimanfaatkan untuk menguji obat hasil penemuan mereka yang fungsinya untuk mempersingkat waktu pengujian. Setelah kita mengetahui tujuan dari para penjahat tersebut, tiba-tiba Maddox dan Trent pun muncul di hadapan Greg. Ia adalah seorang polisi yang sehari sebelumnya ditanyai oleh Trent dan Idlib di saat mereka masih kecil, guys. Akhirnya, Maddox dan Trent berhasil mengungkap semua kejahatan yang ada di resort tersebut, serta Greg pun menahan semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian. Masih banyak sebenarnya adegan demi adegan yang sangat seru dari film ini. Apabila kalian masih penasaran dengan filmnya, kalian bisa tonton di bioskop ataupun di akun langganan permovian kalian, guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.